Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini adalah fikih. Kita sudah sampai hadis yang ke-8. Hadis dari Utsman radhiyallahu anhu ketika beliau mencontohkan bagaimana wudu yang benar. Yang lalu sampai penjelasan haramnya orang berwudu berlebihan di dalam penggunaan air. Dan beliau ngasih ukuran 1 mud itu untuk berwudu dan 1 sok untuk mandi. Berikutnya al-faidatus sabi'ah, faidah yang ke-7 dari faidah-faidah hadis atau pelajaran dari hadis yang ke-8. Ini yang kita bahas hadis ke-8. Ma dzakarahu ba'dul ulama, pelajaran faidah yang ke-7 adalah apa yang disebutkan oleh sebagian ulama. An yakunal ina, hendaknya bejana itu atau tempat air yang mau dipakai wudu itu an yaminika, berada di sebelah kananmu. Idza kana wasi'an, kalau bejananya itu atau tempat airnya itu luas. Seperti irus yang ciduk yang zaman kita ini, masa kita ini berada di sebelah kanan. Siwur. Wa an yasarika, dan hendaknya ditaruh sebelah kiri. Idza kana dayiqan, apabila tempat airnya itu kecil atau sempit. Misalnya ceret ya, yang sebangsa itu yang dituang. Wa tu'khadul faidah min qaulihi, berdasarkan hadis summa adkhala yaminahu, kemudian Utsman memasukkan tangan kanannya fil wadu, ke dalam air. Fayadullu ala annal ina'a an yaminihi, ini menunjukkan bahwa tempat airnya itu berada di sebelah kanan. Di Masya Allah, fikih itu serinci ini ya, sampai tempat ciduknya aja dibahas. Ciduknya di depan atau di belakang, di sebelah kanan atau kiri. Nah, kalau luas atau besar ya sebelah kanan, kalau sempit mengalir kayak keran itu sebelah kiri. Li'annahu yudkhilu yadahu fil ina'i liwus'ihi, karena kenapa di sebelah kanan? Karena dia akan memasukkan tangannya ke tempat air itu, ke ciduknya itu. Lakin idza kana dayiqan, hanya saja kalau tempatnya itu sempit. Nah, ij'al an yasarika, hendaknya diletakkan sebelah kananmu. Li'annaka sawfa tufrigu minhu biyadikal yusra ala yadikal yumna, karena kamu akan menuangkan memakai tangan kiri ke tangan kanan. Nah, seperti kalau keran itu kan nanti yang muter tangan kirinya, yang buka kerannya tangan kiri, kemudian yang tangan kanan itu yang menadai. Jadi ini faedah ke-7 tentang di mana letak ciduknya.
Al-faidatu tsaminah, sekarang pelajaran faidah ke-8. Masru'iyatul matmadah, disyariatkan berkumur, wal istinsyak, dan menghirup air ke hidung, wal istinsar, dan menyemburkan air dari hidung, namanya istinsar. Amal matmadah wal istinsyak, adapun berkumur dan menghirup air ke hidung, fawajibani, hukumnya wajib. Kalau dia wudhu kok tidak berkumur atau tidak menghirup air ke hidung, maka dia berdosa karena meninggalkan kewajiban. Dakhilani fi fardhi ghuslil wajhi, karena mulut dan hidung itu masuk ke hukum wajah, sama dengan hukum mencuci wajah. Li'annal anfa, karena hidung, wal fam, dan mulut, fi dahilil wajhi, berada di anggota wajah. Nah, mimma tahsulu bihima al-muwajahah, dan termasuk dari yang di arah depan. Mulut itu berada di arah depan, dan juga hidung berada di arah depan. Wahuma mu'arrodoni lil ausah, dan juga disebabkan karena keduanya, hidung dan mulut itu selalu berhadapan dengan suatu yang kotor, kena debu masuk hidung. Walaupun sudah oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan penyaring dan pelekat kotoran berupa ingus dan bulu hidung, itu dalam rangka penyaringan supaya udara yang masuk ke kerongkongan itu kondisi bersih. Amal istinsar, adapun kalau mengeluarkan air dari hidung, fa innahu sunnatun, hukumnya sunnah. Misalnya ditelan dari hidung dimasukkan ke dalam, ya enggak apa-apa, enggak dosa. Menyemburkannya itu sunnah. Kama jilma, seperti menelan air fil matmadah ketika berkumur. Habis berkumur kemudian ditelan airnya, maka itu tidak apa-apa. Nah, lakinnal istinsar akadu sunniyatan minal majil ma fil matmadah. Hanya saja menyemburkan air dari hidung itu ditekankan sunnahnya. Mungkin karena kotornya hidung itu lebih tinggi daripada mulut. Nah, kalau mulut kan masih seringnya mingkem ya. Kalau hidung kan tidak bisa ditutup, sehingga kemungkinan kotornya lebih tinggi, maka penekanan menyemburkannya lebih tinggi juga. Ini juga menjelaskan bahwa Islam ini benar-benar mengajarkan kebersihan. Kan hidung dibersihkan 5 kali ya sehari minimal. Liwurudis sunnah bihi, karena adanya sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu yang ke-8, bahwa hukum berkumur dan menghirup air ke hidung apa? Wajib. Kalau menyemburkan dari hidung, sunnah. Menelan kumuran itu juga, menyemburkan dari mulut ini juga sunnah. Yang habis berkumur disemburkan, dikeluarkan. Al-faidatu tasi'ah, faidah yang ke-9. Masru'iyatu ghuslil wajhi ba'dal matmadah wal istinsyak. Nah, di sini menerangkan wajibnya mencuci wajah setelah berkumur dan menghirup air ke hidung. Nah, tidak dibalik ya. Tidak mencuci wajah dulu baru berkumur, enggak. Al-faidatul asyirah, faidah ke-10, ghuslul yadaini ilal mirfaqain. Membasuh kedua tangan itu sampai siku. Jadi dimulai dari ujung tangan ya.
dari ujung jari, dari ujung tangan ke siku. Al-faidatul hadiyata asyrota mashu jami'ir ra'si. Faedah ke-11 mengusap. Mashu itu mengusap. Kalau mengusap tidak ada air mengalir. Mengusap seluruh kepala. Nah, seluruh kepala, tidak ada dalil yang menunjukkan mengusap sebagian, itu tidak ada dalilnya. Walaupun banyak orang mengamalkan itu tanpa dalil. Al-faidatu saniyata asyrota, faedah ke-12, la yusannu ghuslur ra'si, tidak disunahkan membasuh kepala. Di kepala itu cukup basah saja dengan diusap, tidak sampai kelumus. Nah, karena banyak juga kita dapati orang sampai kelumus kepalanya itu dibasuh. Artinya sampai ada air mengalir. Li'annal Qur'ana was sunnata, karena Al-Qur'an dan sunnah ja'a bil mashi dunal ghusli. Dunal ghusli, karena Al-Qur'an dan sunnah itu menjelaskan itu mengusap, bukan mencuci. Fa'in ghazala badalan anil mashi, kalau seseorang itu mencuci atau membasuh kepala sebagai pengganti mengusap, fala yujzi'hu, maka itu tidak boleh, tidak benar. Dan tidak benar mengusap kepalanya. Liqaulin Nabi, berdasarkan hadis, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang bukan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ini sebagai dalil bahwa ibadah itu dengan dalil. Karena banyak orang membalik ya, dibalik mana larangannya. Misalnya ketika dinasihati jangan melakukan ibadah yang tidak diajarkan Nabi. Lu kan enggak dilarang. Dilarang, ini larangannya. Barang siapa mengamalkan satu amalan yang bukan dari ajaran Nabi, itu tertolak dan haram. Bahkan Rasul mengatakan wasyarrul umur. Syarron itu artinya paling jeleknya perkara, itu ngada-ngada dalam agama. Ya kalau dicari larangannya memang enggak ada. Misalnya sholat subuh 4 rakaat. Ada larangan? Enggak ada. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas atau seluruh hadis tidak akan ketemu larangan sholat subuh 4 rakaat. Apakah boleh? Kenapa tidak boleh? Karena amalan ibadah itu asalnya haram. Halalnya kapan? Ketika ada dalil. Dan caranya juga mengikuti dalil. Itu kaidah ibadah. Jangan dibalik. Kalau duniawi, kalau masalah dunia ya benar itu, dicari larangannya. Mau makan apa saja silakan, asalkan jangan yang dilarang. Itu perkara dunia ya. Mau berpakaian, pakaian kain apa yang mau dipakai terserah. Pokoknya jangan yang dilarang, gitu aja. Kalau duniawi. Wala ibrata liman qala, maka tidak perlu dianggap orang yang mengatakan bimashi juz'in minar ra'si, boleh seseorang itu mengusap sebagian kepala, mu'allilan dzalika bi anna sukutul ghusli anir ra'si min babit tarkhis wa tashil qiyasun limuqabilin nas. Kenapa mereka mengusap sebagian kepala? Karena mengusap itu bagian
merupakan keringanan dari mencuci, dari membasuh. Dianggapnya sebagai keringanan. Padahal membasuh itu bukan keringanan, memang petunjuknya seperti itu. Dari Al-Quran maupun hadis memang membasuh, mengusap, bukan membasuh. Maka mengusap kepala itu bukan keringanan. Wa yujzi'u man ghasala wa masaha yadayhi. Nah, dan boleh orang yang membasuh dan mengusap kedua tangannya, wa masaha biyadaihi ala ra'si ma'al ghusli. Jadi membasuh. Nah, boleh orang yang membasuh dan mengusap kedua tangannya. Nah, alam kita lewati ini apa ini maksudnya? Al-faidatu as-salisata asyara. Sekarang faedah yang ke-13. Kalau maunya saya kalau selesai ini penjelasan hadis 8 ini kita praktek wudunya ya. Anna mashar ra'si la yukarraru, bahwa mengusap kepala itu tidak diulang. Ini juga banyak kita dapati muslimin salah ya. Mengusap kepala salahnya dua. Satu, sebagiannya diusap sebagian. Kedua apa? Diulang-ulang. Nah, li'annahu lam yukarrir, bahwa mengusap kepala itu tidak diulang. Tidak diulang-ulang sampai 3 kali. Balqala, bahkan di hadis bunyinya masaha biroksihi, beliau mengusap kepalanya. Kalau kan lainnya disebutkan salasan 3 kali. Mengusap wajah 3 kali. Mengusap kedua tangan 3 kali. Mengusap kaki 3 kali. Adapun kepala dan telinga sekali. Nah, itu sering orang berwudu salah, mengusap kepala, mengusap kepala, bukan kepala kalau mereka ya. Yang salah itu seringnya ngusap apa? Rambutnya. Sedikit dari rambutnya diusap 3 kali, kemudian telinganya 3 kali. Salah itu semua salah. Li'annahu lamma huffifa fi tadhhirihi huffifa fi kamiyatihi fatadhiruhu kaifiyatun mukhaffafatun fakamiyatuhu kadzalik. Nah, karena ketika diringankan di dalam mengusap kepala kan masuk diringankan ya. Artinya kalau wajah diapakan? Dibasuh. Harus ada yang air yang mengalir. Sementara kepala lebih ringan, cuma basah saja. Kaidahnya ketika ini diringankan, yaitu tidak sampai ada air mengalir, demikian juga bilangannya. Bilangannya dikurangi, diringankan juga menjadi berapa? 1, lainnya 3, ini 1 kali saja. Nah, walaupun kita tidak melihat seperti ini, hikmah-hikmahnya kita ngeplek ke dalilnya saja itu sudah benar ya. Cuma kalau sampai ngusap kepala 3 kali, ngusap telinga 3 kali itu nggak ada dalilnya. Al-faidatur rabi'ata asyrata, faidah yang ke-14, ghuslur rijlaini ba'da mashir ra'si, mengusap kedua kaki itu setelah mengusap kepala, membasuh kedua kaki setelah mengusap kepala.
Kama anna mashar ra'si ba'da ghuslil yadain, sebagaimana mengusap kepala itu setelah membasuh kedua tangan. Biqaulihi summa ghasala kilta rijlaihi, kemudian membasuh kedua kakinya. Nah, al-faidatul khamisata asyrata, faidah yang ke-15, masru'iyatu salati raka'ataini ba'dal wudu, disyariatkan salat 2 rakaat setelah wudu. Biasanya disebut apa nih? Salat sunnah wudu ya. Salat sunnah wudu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, summa shalla raka'atain, kemudian salat 2 rakaat, yang jiwanya tidak berbicara, maka akan diampuni dosa-dosanya. Wahal tusalla ba'dal asri wa ba'dal fajri, apakah boleh sholat setelah sholat subuh dan setelah sholat asar ya? Kan ini masuk 2 waktu yang dilarang ya. Waktu larangan sholat ba'dal asar dan setelah subuh. Misalnya setelah subuh kok ngentut dan dia pingin baca Quran misalnya, atau persiapan masuk duha. Al-jawabu na'am, ya boleh. Misalnya habis sholat subuh, wudu, kemudian dia sholat syukur wudu misalnya. Ala roji, menurut pendapat yang roji. Wadzalika li'anna kulla sholatin nafilatin idza kana laha sababun fala nahya anha. Karena setiap sholat sunnah kalau mempunyai sebab, maka itu tidak dilarang. Misalnya aja yang lain, misalnya sholat jenazah ya, setelah subuh atau setelah asar keburu dikubur, maka tidak perlu nunggu setelah maghrib. Boleh nyolati jenazah setelah asar. Atau orang masuk masjid setelah asar ya, atau masuk masjid setelah sholat subuh, itu boleh sholat sunnah. Kenapa? Karena mempunyai sebab. Nah, fa'ala hadza naqul idza tawadda'a ba'dal asri falyusalli rak'atain, sehingga kita katakan, kata beliau, barang siapa yang wudu setelah sholat asar, maka hendaknya dia sholat 2 rakaat. Wa idza tawadda'a ba'dal fajri shalla rak'ataini, dan kalau berwudu setelah sholat fajar, dia boleh sholat 2 rakaat. Nah, yang ke-16, faedah ke-16 dari hadis 8 ini, fadilatul imsak an hadithin nafsi, keutamaannya menahan dari nuruti bisikan hati atau bisikan jiwa fi shalah, dalam sholat. Nah, liqaulihi la yuhadditsu fihima nafsahu, di dalam sholat 2 rakaat itu tidak sampai mengikuti bisikan-bisikan nafsunya. Ini perkara susah ya, perkara berat. Karena nafsu sendiri itu sudah jelek, pinginnya nafsu itu orang itu nggak nyambung dengan amalnya. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin, bainal amal wal qalbi masafah, antara amalan dengan hati itu ada jarak. Antara sholat dengan hati itu ada jarak. Misalnya kalau dalam sholat ya, baina amal soleh, antara amal soleh dengan hati itu jarak, ada jaraknya. Ada jarak yang kadang jauh, kadang dekat ya. Jauh, kadang sampai selesai sholat belum nyambung-nyambung hatinya. Nah, belum nyambung ke apa? Ke amalnya itu.
Dia sholat berapa rakaat, apa yang dibaca, ya jalan, lisannya jalan. Kalau orang sekitarnya dengerin ya jelas, tapi gak nyambung dengan hatinya. Wa baina al-qalbi wa baina rabb masafah. Kata beliau juga antara hati dengan Allah juga ada jarak. Antara amal soleh dengan hatinya juga ada jarak. Antara hati dengan Allah ada jarak. Allah kan tidak, ketika seorang itu sholat, Allah memandang orang yang mau sholat itu selama orang ini hadir hatinya di hadapan Allah. Sementara hati itu sudah berusaha untuk menguasai hatinya agar lalai. Nah, maka di sini menahan nafsu, caranya memang fokus ke yang dibaca itu. Bacaannya itu paham maknanya, artinya ngerti, sehingga dia mengurangi berpalingnya hati dan memperkecil dari kelalaian-kelalaian yang di situ dikeroyok ya, mulai dari nafsu sama syaitan yang juga tidak kalah semangatnya untuk memalingkan manusia dari amal soleh dengan hatinya, supaya yang sholat itu cuma badannya saja. Al-faidatu sabi'ata asrata, faedah ke-17, tahditsun nafsi, membisikan jiwa, yang kusu ajros sholat, bisa mengurangi pahala sholatnya. Tergantung jauh dekatnya tadi ya, lama sebentarnya orang itu mengikuti bisikan-bisikan nafsu. Wala yubtiluha, tapi tidak sampai membatalkan. Dan kalau batalkan diulang ya. Nah ini nggak perlu diulang, tapi bisa jadi busung ya. Kalau ngulang masih bisa kemungkinan, waduh tadi aku kok gak nyambung belas sholat, yes. Diulang supaya lebih khusyuk lagi. Biasanya kita dapati orang yang was-was ya dalam sholatnya itu, takbirnya itu sampai berapa kali itu. Diulang-ulang. Nah, sambil mengkerut wajahnya, terus kepalanya menunduk, terus pundaknya diangkat sedikit-sedikit itu ya. Allah. Masih tidak jadi itu. Allahu Akbar. Tidak jadi. Nah, was-was. Karena was-was itu bisikan-bisikan setan. Itu juga kadang dari gurunya itu, kesalahan dari gurunya ngajarkan cara menghadirkan niat padahal nggak ada dalilnya, cara-caranya. Bacaannya panjang. Usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah itu dibagi, ini yang wajib. Nah yang wajib usolli fardhu duhri, fardhul isya wajib, lillah ini wajib, yang lainnya sunnah. Satu. Kedua, ketika dia baca takbir Allah, hatinya itu menerjemahkan tadi usolli fardhul isya, itu hatinya terakhirnya itu harus bersama antara ro dengan lam. Lillahi ta'ala ya, lillahi ta'ala itu harus bareng sama ro. Kalau enggak bareng batal, enggak jadi. Ketiga, harus ganjil. Kadang pas ini bareng tapi pas genap, karena genap itu keluar katanya. Nah, sehingga kadang imamnya sudah mau bangun dari ruku, dia belum selesai urusan niat. Para ulama itu enggak ada kesimpulan sampai sekarang.
Ini sulit apa gampang? Dibilang sulit itu kok begitu imam mau bangun kok langsung rukuk dia. Mau bangun dari rukuk imamnya langsung rukuk dengan cepat. Tapi dari tadi kok gak jadi-jadi ini. Nah, itu permainan-permainan syaitan bagi hati yang bisa dikuasai oleh syaitan karena lemahnya ilmu. Karena ilmunya tidak kuat, pegangannya, dalilnya tidak kuat. Maka yang kuat itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah bersabda, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama berpegang pada keduanya, kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnahku. Nah, jadi mengurangi pahalanya tergantung tingkat kehadiran. Nah, tapi tidak sampai batal kata beliau. Laginahu la yubtilus shalah, salahnya enggak batal. Wa talafa ahlul ilmi fi butlanihi, walaupun demikian ulama fikih itu khilaf tentang batal apa enggak ini. Fayara ba'duhum, sebagian ulama mengatakan annahu law ghalaba haditsun nafsi ala aktsari shalah fa innaha tabtulu. Kalau bisikan nafsunya itu dominan 55% misalnya, maka itu sholatnya batal. Kalau batal harus ngulang. Nah, cuma lihat persenannya gimana tadi. Nah, oke, kalau sholat isya saya baru sadar tadi di rakaat ketiga misalnya, atau saya hilang di rakaat ketiga. Nah, kalau rakaat berarti ada 3 rakaat yang masih sadar. Nah. Li'anna al-maksuda bis shalah al-khusyu', karena tujuan salat itu adalah khusyuk. Nah, walihada nuhyal insan an yusalliya wa huwa yudafi'ul ahbasan. Dari itu Rasulullah melarang orang itu salat dalam keadaan menahan ahbasan. Dua yang kotor ini BAB dan kencing atau kentut ya. Yang keluar dari depan dan belakang. Ini ahbasan. Ahbasa ini. Au an yusalli bi hadri ta'am, atau salat dalam keadaan perut lapar, makanan sudah dihidangkan. Nah, ini yang Jumatan baru zaman kita ini ya, yang mulai banyak masjid-masjid itu menyediakan makanan sebelum sholat ya. Bahkan ada saya lihat itu di masjid itu sebelum sholat nasinya sudah dibawa, kotak-kotaknya itu taruh di depannya di sajadahnya. Nah itu sholatnya kan mikir itu ya, apalagi ada baunya gitu, mikir menu yang ada di makanannya. Maka yang benar makan dulu baru sholat, supaya tidak mikir makanan. Karena kalau ada makanan, kecuali orangnya kenyang ya, kenyang sudah memang nggak mau makan. Nah, mungkin bagi kita yang memang untuk menyiasati ini, kalau mau ke masjid Jumatan makan dulu. Tapi susahnya malah ngantuk ya, malah tidur. Imamnya salam, ya khotib baru naik mimbar salam, langsung kayak kena bius itu ya. Au yusalli wa baina yadayhi ma yulhihi, atau salat yang di hadapannya ada sesuatu yang melalaikan. Ada gambar sajadahnya itu bagus. Ya apa gambar itu ya, kok iso ini. Itu ya. Nah,
Pabrik endi kok enak paling oleh duit akeh paling ya wis. Belum selesai mikir sajadahnya sudah salam. Nah, pernah juga Rasulullah SAW diberi sajadah, ada gambarnya, kemudian dikembalikan. Kata Rasul, kembalikan ini karena ini melalaikan aku dari sholat. Sekarang kan pabrik sajadah baik-baikan, nah, bagus-bagusan gambarnya. Sehingga makin bagus sebenarnya itu makin melalaikan sholatnya ya. Justru kalau ingin sesuai dengan syar'i, cari sajadah yang polos, tidak ada gambarnya. Sehingga mencegah pikiran dari kelalaian, dari sholatnya. Ini yang pertama ya, sebagian ulama tadi mengatakan apa? Batal. Kalau apa? Yang dominan mayoritasnya itu nggak hadir. Nah, kalau mayoritasnya nggak hadir itu batal. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Amma jumhurul ulama, kalau jumhur ulama, kebanyakan ulama, fa'ala annaha sahihatun, sholatnya tetap sah. Walaupun kebanyakan pikirannya itu hilang. Walau ghallaba hadisan nasi, walaupun bisikan jiwanya itu dominan. Ala aksariha. Wastadallu bima sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan atau berdalilkan hadis yang sahih dari Nabi, anna syaitana ya'ti ilal musalli, bahwa syaitan itu mendatangi orang sholat. Kalau qomat tadi lari, dia lari dengan kencangnya sampai kata Nabi terpentut-pentut. Nah, fayaqul, kemudian setan mengatakan, setelah orang ini takbir, setan datang bilang, uzkur kadza, ingatlah ini, yauma kadza, pada hari ini, wa kadza, dan ini lagi, itu ingat, ini ingat ini, ingat itu. Yang tadi tidak ada dalam sholat, itu datang semua. Nah, ingat hari ini, dia kemarin, ingat tahun lalu, ingat, wah. Wayadhallu yudzakiru manasya, dan syaitan itu terus mengingatkan sesuatu yang dia sudah lupa sebenarnya. Perkara-perkara lupa diingatkan oleh syaitan. Nah, al-faidatu tsaminata asyrata, faidah ke-18, ghufranu ma taqaddama minadz dzunub. Tadi ya kalau wudunya seperti yang diajarkan Nabi, kemudian sholat 2 rakaat, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan ini kan faidah besar ya, pahala besar, keutamaan besar. Nah, orang diampuni dosanya, menghadap Allah kondisi bersih. Belum sholat itu apa? Belum sholat wajib itu, baru sholat syukur wudu ya. Pelajaran ke-18 bahwa diampuni dosa-dosa yang telah lalu bisurutin salasatin, harus terpenuhi 3 syarat baru diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Asyartul awal, syarat pertama, an yatawaddo'a, berwudu alal kaifiyatil madhkurah, wudunya harus seperti yang diajarkan Nabi. Diajarkan Nabi itu membasuh kepala 1 kali, bukan 3 kali. Nah, ke telinga juga 1 kali. Juga tidak boros air. Nah, banyak kita dapati orang sholat masuk masjid, belum apa-apa, belum menyincingkan bajunya sudah buka keran pol. Nah, itu sudah berbuat dosa dulu sebelum ibadah. Karena buang-buang air itu masuk tabdzir. Inna tabdzira min ikhwani syaitan. Buang-buang mubadzir itu termasuk saudara syaitan.
Asyartu tsani, syarat kedua, an yusalliya raka'ataini la yuhaditsu nafsahu. Salat 2 rakaat dalam kondisi khusyuk ya. Tidak gampang ternyata ya. Asyartu salisu alla tangkuso as-salatu an raka'ataini, tidak tidak mengurangi salatnya dari 2 rakaat. Artinya minimal salatnya 2 rakaat. Wa dhahirul hadis, kalau di hadis ini annahu yughfaru lahu hattal kabair. Diampuni dosa-dosa yang lalu, kalau lihat hadisnya itu sampai pun dosa besar. Wa bidzalika akhadha ba'du ahli ilmi. Demikian sebagian ulama mengatakan walaupun itu dosa besar karena hadisnya umum. Diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Lakinnal jumhur, hanya saja menurut ulama jumhur bahwasanya yang diampuni dosa-dosa itu hanya dosa kecil saja. Diampuni dengan amal baiknya tadi, wudu dan sholatnya itu kan amal soleh. Wastadallu biqaulin Nabi, berdasarkan hadis as-shalawatul khamsu, sholat 5 kali, wal jum'atu ilal jum'ati, dari Jumat ke Jumat, wa ramadhanu ila ramadhana, dari Ramadan ke Ramadan, mukaffiratun, penghapus, 5 bainahuma, di antara keduanya, majtuni batil kabair, selama dia meninggalkan atau menjauhi dosa besar. Nah, dosa besar itu sudah dikumpulkan oleh para ulama. Di antaranya Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah punya kitab Al-Kabair. Di sana ada 70 lebih. Cuma kalau nggak bahas kitab ini, nggak pernah baca kitab ini, nggak tahu apa saja yang kabair. Cuma yang sering kita bahas, apabila dosa tersebut itu mengandung ancaman atau laknat, maka itu masuk dosa besar. Di antaranya isbal itu termasuk kabair. Nah, apa isbal itu? Menjulurkan air, kain sampai di bawah mata kaki, apa itu sarung atau celana ya. Wa qalu idza kanat hadhil ibadatu al-kabiratul azimatu la tukaffiru illa bistirati ijtinabil kabair fama dunaha min babi aula. Nah, karena tadi ya yang syaratnya ada 3 tadi ya, wudunya harus benar, kemudian jiwanya sholat 2 rakaat dengan kemudian jiwanya tidak terbesit. Itu menghapus dosa-dosa kecil itu yang sudah disepakati. Itu pun syaratnya seperti itu, apalagi dosa besar. Sebagian ulama mengatakan la yuhjaru 'alallahi azza wajal. Sebagian ulama mengatakan tidak perlu membatasi ketentuan Allah wa ala rasulihi, dan ketentuan rasulnya. Falamma atlaqahu Allah wa rasuluhu atlaqnahu. Kan di situ umum, nggak disebutkan besar kecil dosanya. Wa ma qayyadahu Allahu wa rasuluhu qayyadnahu. Maka kalau mau dibatasi yang kecil saja, maka kita batasi. Tapi hadisnya kan Rasul mengatakan seluruh dosa-dosanya. Nah, fa'ala hadza naqul, maka kita katakan fadlullahi wasi'un, karunia Allah itu luas. Fayaghfiru ma taqaddama minadz dzunub as-saghairi wal kabair. Allah itu dengan karunia-Nya yang luas mengampuni seluruh dosa-dosa yang besar maupun yang kecil. Jadi kesimpulannya apa? Besar apa kecil? Besar kecil. Nah,
Beliau tidak mengatakan yang sahih besar juga diampuni, cuma beliau mengatakan ini fadlullah wasi'un, karunia Allah itu luas ya. Allah itu mengampuni dosa-dosa yang telah lalu, yang besar maupun yang kecil. Nanti di kitab-kitab lain nanti jelas. Kalau di hadisnya juga selama orang itu meninggalkan dosa besar. Wallahu alam, ini yang kita pelajari ternyata belum selesai. Juga gelap kalau mau berapa. Belum selesai pembahasan fikih hadis nomor 8. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat untuk memperbaiki cara wudhu kita, cara ibadah, dan lebih dicocokkan lagi kepada apa yang Allah ajarkan dan Rasulnya, agar amalan kita benar-benar menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar.